Anda masih bersama kami di Sport 8. Kita akan lanjut perbincangan kita dengan Bung Harpa. Bung Harpa, tadi kita sempat jeda nih, melanjuti tentang kepelatihan nih. Ada beberapa, apakah program Kluivert yang sudah ditinggalkan ini bisa dilanjutkan untuk sementara waktu sembari menunggu kekosongan kepemimpinan atau coach dari Garuda Indonesia ini sendiri? Ya, kalau boleh jujur ya, sebenarnya Kluivert ini datang hanya untuk menyakitkan sebenarnya. Karena nggak banyak yang dirubah, malah membuat kita setback ya. Honestly ya, ini pendapat saya. Mungkin satu-satunya hal yang bagus yang saya lihat adalah bagaimana dia mengubah posisi seorang Verdong yang tadinya hanya bermain sebagai left back atau mungkin CB kiri menjadi DM. Memang bagus sekali, itu saya akui. Saat kita menghadapi Libanon di Surabaya bagus, dan saat kita menghadapi Irak juga cukup bagus lah penampilannya. Tapi di luar itu saya tidak melihat ada sesuatu yang di-upgrade ya di era pelatihan Patrick Kluivert. Dan ini menjadi kontradiktif dengan kalimat yang mengatakan bahwa ini tim kepelatihan terbaik, kemudian nanti akan di-upgrade segala macam. Ternyata kan enggak. Bahkan tadinya saya berpikir ketika isu pemecatan ini mencuat, saya berpikir mungkin Alex Pastoor kali ya dinaikin sebagai ad interim, karena kelihatannya dia tidak terlalu banyak red flag, acceptance-nya juga lumayan, dan julukannya kan the profesor kan, dan memang banyak yang mengatakan, dan saya rasa juga demikian. Otak dari kepelatihan kemarin itu banyak didominasi oleh Alex Pastoor. Tapi dengan situasi terakhir di mana dia juga ikut dipecat dalam rombongan tim kepelatihan Belanda, kemudian juga ada kata-kata yang menyakitkan, akhirnya itu semakin membuka pikiran saya dan mungkin kita semua bahwa emang mereka, menurut saya tidak ada yang bisa dilanjutkan dari tim kepelatihan mereka. Malah harusnya kita sedikit mungkin konsolidasi untuk bisa kembali ngebut, tancap gas untuk menyambut kompetisi-kompetisi yang ada di depan. Oke, kalau tadi sempat di-highlight tidak ada yang bisa diandalkan dari kepelatihan hampir tidak ada yang bisa diandalkan dari kepelatihan Patrick Kluivert. Yeah. Kalau kita balik atau CLBK dengan Sintayong, apakah ini memungkinkan mungkin lebih membuka chance lebih besar melihat mungkin dari chemistry atau mungkin kedekatan dan karakteristik dari antara coach dan pemain mungkin lebih dapat chemistry-nya dari coach Sintayong. Apakah ini akan lebih memungkinkan? Ya, balik lagi kan di awal kita sepakat pilihlah pelatih itu berdasarkan objektivitas. Jadi soal chemistry, pemahaman sepak bola kawasan lah gitu ya. Kemudian juga soal budget, availability sama acceptance. Kurang lebih ada 4 lah. Dan kita mengerucut pada 2 kutub nih. Jadi kutub yang pelatih baru itu banyak calonnya. Ada Timur Kapatse, ada Hussein Amota dari Jordania, dari Maroko tapi dia pelatih Jordania. Bahkan tadinya ada Jesus Casas. Jesus Casas itu tadinya cukup mumpuni lah. Dia mantan pelatih Irak, tapi di 2 pertandingan terakhir karena gagal kemudian dia dipecat. Ini juga sama nih, pemahaman sepak bola kawasan juga oke. Dan ada beberapa pelatih lainnya lah. Ini satu pot sendiri nih. Satu pot lagi adalah CLBK. Kalau kita merujuk pada objektivitas dan checklist yang tadi kita, atau parameter yang kita utarakan, ya paling pas adalah Sintayong. Ini pendapat saya pribadi ya. Kenapa? Satu, chemistry dia udah pasti dapat dong. Siapa di antara pelatih-pelatih yang ada di dunia yang paling paham sepak bola kita sekarang? Ya pasti Sintayong. Kedua, soal availability, dia sudah available. Udah memberikan sinyal juga. Bahkan udah kasih sinyal cinta kan untuk CLBK kan. Ketiga, soal budget. Soal gaji. Nah, gaji atau pesangon dia lah, intinya itu masih dicicil sama PSSI. Lebih kecil? Enggak, dicicil. Sebenarnya dia tuh kasarnya nggak dipecat. Jadi kalau orang dulu bilang kasih meja pojok. Lu nggak kerja, tapi lu gue bayar gaji lu. Kira-kira seperti itulah. Nah, ini kan selaras dengan program pemerintah untuk efisiensi. Kalau dia pelatih baru lagi, gaji baru lagi, signing fee-nya juga bukan 1-2 miliar kan, mahal juga. Sekali. Nah, belum tentu juga kecocokan atau dapat chemistry. Yang pertama, belum tentu cocok juga. Ini udah 3 nih. Yang terakhir, acceptance. Acceptance-nya, saya yakin kalau dari puling-puling itu, ya 70% sampai 80% masyarakat menginginkan STY balik. Tentu tidak semua, pasti nggak semua, baik di fans, baik di jajaran ESCO atau PSSI pasti ada yang menolak. Tapi kalau kita lihat dari 4 poin ini, ya dia yang menurut saya paling masuk akal secara objektif. Tapi kembali lagi nih, kan mekanismenya bukan di fans. Fans kayak kita nih, mungkin juga dengan teman-teman produksi di sini, boleh aja menyuarakan mau si A, mau Coach Janur kayak atau mau Bernardo Tavares, boleh-boleh saja. Tapi kan mekanismenya nanti diserahkan ke PSSI, ada mekanisme kalau nggak salah rapat ESCO atau apa, lalu mereka tentukan. Tinggal mereka yang ngambil secara bijaksana. Karena konsekuensi langsungnya ke siapa? Bukan ke masyarakat. Ya masyarakat paling nanti kalau nggak perform kecewa. Tapi kan
impact-nya karena ke mereka. Kalau keputusan ini diambil itu bagus, tepat, sepak bola kita maju, baik timnasnya maupun juga grassroots-nya, pasti yang pertama dapat kredit poin dia. Tapi kalau mereka tidak mengambilnya secara objektif, asal-asalan dan kemudian terjadi lagi blunder yang kedua, mereka juga yang kena nanti. Jadi ya terserah PSSI, kita hanya bisa bersuara. Mungkin dulu kalau secara sinergitas ini Sintayong juga udah lebih dominan ya dibanding yang lain. Ya sudah pasti. Kalau misalkan pelatihnya baru masuk ke tim kepelatihan timnas Indonesia, ini akan mewarisi banyak pemain-pemain yang baru dan kita lihat banyak pemain-pemain diaspora yang dari main di luar yang memungkinkan mereka untuk minim bermain atau berlatih bersama dengan pemain yang ada di Indonesia ini. Itu gimana menyikapinya nanti? Kalau timnas memang selalu di mana-mana tantangannya seperti itu. Apalagi timnas yang pemainnya, ini kan beda ya. Kalau dulu tim nasional kita kan dihuni pemain lokal. Jadi gampang nih dikonsolidasikan. Betul, Liga 1 aja Liga ya 1 gitu. semua, 95% mungkin. Bahkan ada momen kita misalnya mepet nih antara Liga dan Timnas. Tinggal tarik rem tangan bisa kan? Yes. Bilang ke I-League atau dulu LIB untuk postpone 1 game week. Nah udah mereka bisa tuh berlatih dan segala macam TC. Nah sekarang kan nggak bisa. Dan itu rata-rata di dunia seperti itu tantangannya. Jadi nggak masalah. Tapi walaupun kita nggak punya waktu banyak untuk bermain ya, atau TC atau apapun namanya, tapi kualitas kita kan luar biasa, Mbak. Kita bayangkan, lihat, ada di Serie A ada 2, Emil Laudero, Jait Ses. Kemudian juga ada Kevin Dix di Liga Jerman, di Bundesliga. Di Belanda ada beberapa lah. Kemudian di Ligue 1, tempatnya juara Liga Champions, ada Verdong juga di Lille. Jadi secara kualitas mereka udah kelas dunia. Nah, yang diperlukan adalah pelatih atau pawang yang jago untuk meredam ego-ego pemain bintang. Ini kan pemain bintang buat kita ya. Betul nah, sekali. maka dari itu, ya itu tadi kembali lagi. Pelatih yang ya jangan nama besar itu bonus, tapi bagaimana dia bisa mengerti pemain dia sendiri sehingga bisa menyatukan materi-materi yang bagus ini dalam satu tim yang sangat kuat itu. Oke, kalau kita melihat nih para pemain ini juga ini lebih harus banyak sering bertemu ya, dan lebih sering banyak berlatih gitu. Yeah. Dengan melihat durasi yang mepet-mepet seperti ini, kira-kira apakah ini balik lagi nih coachnya gitu kan, coachnya yang kira-kira bisa bahasanya ya, mewujudkan cita-cita dari Indonesia atau masyarakat semua ini, PSSI maupun masyarakat, untuk bisa mengikuti semua event-event yang dalam jangka waktu dekat ini, seperti tahun depan 2026, 2027 hingga nanti 2030. Ini seperti apa kira-kira yang bisa mix and match-kan itu coach yang tepat ini mungkin akan mengerucut lagi nih salah satu nyebut satu coach. Ya, kalau ngelihat dari pemaparan tadi atau tantangannya ya baik lagi kalau saya pribadi melihat ya coach Sintayong yang paling pas di sana. Karena kalau yang baru lagi susah lagi ya. Pasti mau harus penetrasi lagi sama bayangkan ya kalau baru. pelatihnya baru, ingat nggak kita pas Patrick Kluivert? Yes. Ya kan makan masakan Padang dulu lah. Yes. Terus mulai perkenalan sini, lagi. perkenalan sana, nanti ke sowan ke mungkin ke Menpora lah, ke PSSI, mungkin ke presiden dan lain-lain. Ini biasanya kan seremoninya lama nih. Betul. Nanti belum lagi pemain-pemainnya berpencar di seluruh dunia dari Kenalan Amerika. lagi. Kenalan lagi butuh waktu. Sementara Betul. saat ini kita rekam 18 hari lagi kita mau masuki FIFA Matchday gitu. Jadi ya butuh waktu, bukan berarti salah ya. Sekali lagi ini kembali ke PSSI, tapi butuh waktu. Dan jangan lupa AFF itu 8 bulan lagi, itu nggak lama. Kan tadi yang Mbak Kara bilang tuh nggak banyak waktu kita untuk bermain bersama. Jadi kalau yang sudah paham seperti Coach Sin, ya ibaratnya nggak usah ada malam pertama lagi nih, udah langsung gigi udah 5. kenal ya. Udah kenal. Oke, Gitu. baik, kalau misalkan dalam mengisi kekosongan ini berarti udah harus orang yang paham itu. Nanti dijawabnya setelah Oke, siap. usai commercial break yang satu ini. Tetaplah bersama kami.